Pendidikan merupakan salah satu aspek kehidupan budaya yang memegang peranan penting dalam rangka pembangunan nasional. Garis besar pendidikan di Indonesia melalui 3 fase, yaitu masa tradisional, masa kolonial, dan masa kemerdekaan. Pendidikan masa kolonial didirikan untuk kepentingan kolonial itu sendiri. Penyelenggaraan pendidikan dibedakan antara bangsa Eropa dengan orang pribumi. Pengajaran pendidikan di Hindia Belanda dalam penerapannya menggunakan sistem pengajaran Belanda. Pemerintahan Belanda menyediakan sekolah yang beraneka ragam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah merasakan bahwa tanpa bantuan penduduk Bumi Putra yang terdidik, pembangunan ekonomi di Hindia Belanda tidak akan berhasil. Untuk itu dibukalah pendidikan untuk golongan Bumi Putra agar pelaksanaan tanam paksa bisa mendatangkan keuntungan besar, sehingga dapat memperbaiki kondisi ekonomi Belanda. Usaha memperoleh pendidikan bermula dari diselenggarakannya tidak secara resmi oleh pemerintah kolonial, tetapi dengan perorangan. Pertengahan abad ke-19 berdiri sekolah-sekolah yang berorientasi barat. Dalam rangka menarik minat pasar, pendidikan tinggi di Indonesia harus membuka program-program pelatihan, sertifikasi, serta kuliah jarak jauh yang dikelola dengan logika kolaboratif, yaitu ketersambungan dunia bisnis dan pendidikan. Networking atau jejaring adalah kata kunci yang harus dikembangkan secara terus-menerus oleh setiap universitas dalam rangka mencari pola partnership yang tepat antara universitas dan lembaga keuangan, bisnis, entertainer, dan lembaga riset. Kedua, ada R.A. Kartini, sosok perempuan pertama yang mengawali perkumpulan dan memajukan pendidikan perempuan. Dia memulai sebuah sekolah kecil yang mengajarkan baca tulis, kerajinan tangan, dan memasak. Beberapa prestasinya adalah mendirikan sekolah perempuan, organisasi perempuan, dan yang terpenting memajukan pendidikan perempuan. Status sosial perempuan juga berubah. 3. Muhammad Hatta menekankan konsep pendidikan kejuruan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, di samping sekolah pengetahuan umum yang diperuntukkan khusus bagi siswa yang ingin melanjutkan pelajaran hingga sekolah tinggi. 4. Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Taman Siswa diciptakan sebagai perguruan tempat belajar hidup, tempat memperjuangkan dan mewujudkan cita-cita hidup. 5. I.R. Soekarno membuat kebijakan pendidikan yang sesuai tujuan negara pada tahun 1961 hingga 1966. Di antaranya, membuang sistem pendidikan kolonial dan mengutamakan patriotisme. Anak yang berumur 8 tahun diwajibkan memperoleh pendidikan sekolah dasar dan diadakan ujian-ujian negara yang terpusat dengan sistem kolonial yang ketat dan jujur, yang mempertahankan kualitas. Dampak positif yang pertama, pendirian berbagai lembaga pendidikan formal. Yang kedua, adanya penerapan metode pengajaran barat. Yang ketiga, keturunan bangsawan pribumi dapat belajar di sekolah Belanda. Yang keempat, munculnya golongan pelajar. Yang kelima, golongan terpelajar dapat mengenal dunia internasional. Berikut adalah dampak negatif dari penjajahan bangsa Eropa dalam bidang pendidikan Indonesia. Yang pertama itu ada tidak semua rakyat pribumi mendapatkan jatah pendidikan, atau hanya masyarakat tertentu yang memiliki jabatan yang dapat merasakan pendidikan. Yang kedua, pemerintah kolonial menyusun kurikulum pendidikannya sendiri dan tidak menyesuaikan dengan keadaan. Salah satu mata pelajaran yang diutamakan adalah bahasa Belanda dengan tujuan dan kepentingan orang Belanda. Perjalanan pendidikan di Indonesia merupakan jalan sejarah panjang dan memiliki banyak dampak, baik positif maupun negatif. Sebagai pelajar Indonesia, tentunya kita harus bangga dikarenakan sekarang akses belajar sudah sangat mudah. Oleh sebab itu, kita harus rajin belajar untuk menghargai jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan pendidikan di Indonesia.